Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang pada saat ini mengikuti kegiatan MPLS ataupun yang lebih bagus dikatakan lagi sebagai calon peserta didik. Dalam kegiatan ini saya selaku pembina OSIS akan menerangkan materi-materi ataupun bagian-bagian yang ada di dalam tubuh OSIS dan MPK ya. Perlu anak-anakku semua ketahui bahwa di OSIS ataupun MPK SMA itu sangat berbeda dibanding dengan waktu di SMP ya. Materi-materi ataupun bagian-bagian yang ada di OSIS MPK SMA khususnya SMA 1 Pembuaran, yaitu diantaranya adalah MPLS ya, yang sekarang anak sekalian sedang lakukan, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu berlangsung beberapa hari, kemudian ada yang dinamakan dengan LATGAB, itu latihan gabungan, di mana beberapa eskul akan digabungkan dalam latihan bersama. Setelah itu akan terpilih untuk mengikuti kegiatan di mana dikatakan dengan LDKS, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa ya. Yang biasanya sekolah kita mengadakan keluar ataupun di luar kampus SMA ini ya, untuk mengikuti kegiatan LDKS itu. Kemudian dalam setiap jeda semester itu diadakan yang namanya PKS, Pekan Kreativitas Siswa ya, atau yang lazim dulu dikatakan dengan kelas meeting ya. Itu akan mengadakan kegiatan-kegiatan di mana kreativitas siswa ataupun bakat-bakat siswa, mulai dari olahraga, seni ya, dari berbagai macam seni, dari berbagai macam keahlian siswa sendiri itu akan ditampilkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan biasa diadakan dengan namanya bazar ya, bazar siswa untuk siswa ya. Nah, di situ kalian bisa mengekspresikan apa sih yang kalian punya, bakat apa yang kan kalian punya, silakan ditampilkan di situ ya, untuk menunjukkan kepada pihak sekolah, kepada rekan-rekan ataupun nanti kepada orang tua dan kepada khalayak yang ada di luar sana. Nah, kemudian sekolah kita juga dalam 2 tahun sekali itu akan mengadakan pensi ya. Pensi itu yang dimana akan menjadi kegiatan rutin setiap 2 tahun sekali yang diadakan di sekolah kita, dimana pensi itu akan menampilkan kreativitas siswa juga kita, kemudian juga akan menampilkan, biasanya akan ada bintang tamu ya, disesuaikan dengan nanti apa yang akan OSIS ajukan kepada pihak sekolah ya. Itu yang dikatakan pensi yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Kemudian adapun yang diadakan setiap tahun itu diadanya milad ya, milad ataupun ulang tahun sekolah kita yang biasa dilaksanakan pada setiap bulan Maret. Tapi tidak tahu nanti bagaimana apakah kita bulan Maret atau bulan apa, sesuai dengan nanti OSIS yang akan memutuskan ya. Karena ini semua ajuan daripada OSIS untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu studi banding ya. Di mana studi banding itu akan dilaksanakan setiap akhir masa jabatan OSIS ya. Setiap akhir masa jabatan OSIS itu akan diadakan studi banding ke sekolah-sekolah yang dianggap memang punya nilai lebih dibanding dengan sekolah kita. Nah, di situ semua siswa, guru dan kepala sekolah itu akan melihat apa sih yang kurang di kita ya, untuk melihat kepada sekolah-sekolah yang memang dinyatakan layak untuk dijadikan sebagai acuan agar sekolah kita lebih maju. Nah, untuk yang terakhir, sekolah kita tidak kalah pentingnya lagi itu akan mengadakan razia di mana akan diadakan itu rahasia ya. Artinya rahasia gini, kadang bisa sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang mungkin setiap minggu ya, akan diadakan razia, di mana razia itu berlaku khusus untuk seluruh siswa ya, di mana bagi mereka yang sudah mematuhi tata tertib ya, seperti rambutnya tidak gondrong, kemudian celananya tidak pensi, pokoknya standar nanti yang akan diberikan oleh kesiswaan, bentuk baju, bentuk rok, bentuk celana ya, bentuk kerudung, nanti itu
akan disesuaikan dengan peraturan yang kita. Nah, bagi mereka yang melanggar itu akan dikenakan sanksi terlebih dahulu, ataupun akan diadakan peringatan-peringatan bagi mereka ya. Otomatis dicatat siapa yang sudah melebihi daripada peringatan itu, maka dia akan diadakan razia ya. Dan seperti biasa sudah banyak mengetahui bahwa sekolah kita, karena sekolah kita negeri ya, mengikuti acuan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu dari aturan berpakaian, kemudian daripada masuk dan keluar ataupun pulang sekolah, itu semuanya diatur oleh pemerintah. Akan membedakan ciri daripada sekolah swasta dengan sekolah negeri kita. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak sekalian, calon peserta didik baru. Semoga dalam mengikuti kegiatan MPLS ini, yang mungkin bagi Bapak sendiri nih baru untuk yang pertama kalinya mengadakan kegiatan MPLS secara online ya, dimana wabah COVID-19 masih belum juga dinyatakan bebas di Indonesia. Jadi saya minta untuk anak-anak sekalian tidak terlalu untuk banyak keluar sesuai dengan anjuran pemerintah, ataupun silakan mengikuti anjuran yang dikatakan dengan protokol COVID-19. Dari Bapak sebagai pembina OSIS, sukses selalu untuk kalian, dan semoga kalian menjadi calon OSIS dan calon MPK yang baik dan handal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS Sanepa, perubahan nyata, sepenuh hati memberi arti. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahdan Ahmad Faujan, asal kelas dari 12 MIPA 2. Jabatan saya di OSIS SMA Negeri 1 Pabuaran sebagai ketua. Dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Dias Farhan. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Jabatan saya di OSIS SMA Negeri 1 Pabuaran sebagai wakil ketua. Nah, sekarang kami di sini akan menjelaskan apa itu OSIS dan struktural beserta tugas masing-masing. Nah, OSIS itu apa sih, Kak? OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah yang biasanya berada di SMA, SMP. Anggota OSIS adalah seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut, Kak. Oh, begitu. Ya, jadi sekarang di sini akan menjelaskan struktural beserta tugasnya masing-masing. Yang struktural paling tinggi itu adalah kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian ada pembina, kemudian ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Kemudian diikuti 10 segbid. Nah, sekarang kami akan menjelaskan apa saja sih 10 segbid itu beserta tugasnya masing-masing. Oke, segbid pertama. Yang pertama adalah pembinaan keimanan dan akhlak mulia. Tugasnya setiap hari Jumat harus memutar lagu sholawat dan menyiapkan sarana prasarana untuk istighosah. Nah, kemudian ada segbid kedua. Segbid kedua adalah pembinaan prestasi dan akademik. Tugasnya itu mencari informasi-informasi berada di internet, di Instagram ataupun di media lain-lainnya. Kemudian memberikan informasi tersebut ke ketua OSISnya. Kemudian segbid ketiga. Segbid ketiga, bela negara. Bela negara itu melatih dan menyiapkan sarana prasarana untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih setiap hari Senin. Nah, kemudian segbid keempat, yaitu pembinaan olahraga. Nah, apa sih tugasnya? Tugasnya itu adalah contohnya salah satunya mengadakan perlombaan di sekolah. Perlombaan tiap kelas, contohnya futsal Cup per kelas.
Dan yang kelima, pembinaan demokrasi, HAM, dan pendidikan politik. Tugasnya adalah menempel di mading politik-politik yang hangat di negara kita Indonesia. Kemudian, Segbit 6 itu adalah pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Tugasnya itu seperti mengelola koperasi untuk jualan. Yang ketujuh, pembinaan jasmani dan kesehatan. Tugasnya mengawasi atau memantau kegiatan eskul PMR dan bisa untuk saling curhat ketua antar Segbit 7 tersebut. Kemudian Segbit 8 itu adalah pembinaan seni dan budaya. Nah, tugasnya itu seperti memperingati hari-hari Kartini, seni budaya. Jadi memakai seragam, memakai baju kebaya. Nah, itu adalah program kerjanya Segbit 8 pembinaan seni dan budaya. Yang kesembilan, pembinaan teknologi, komunikasi, dan informasi. Tugasnya adalah mendokumentasikan acara-acara tertentu yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Pabuaran. Dan Segbit terakhir adalah Segbit 10, yaitu pembinaan bahasa asing. Tugasnya itu seperti memutar lagu bahasa Sunda, bahasa Inggris, jadi bahasa-bahasa luar yang kemudian diputarkan di sini lewat lagu bisa, atau enggak bisa melalui lewat bicara pada hari-hari tertentu. Nah, seperti itu Kak. Jadi itulah 10 Segbit beserta tugasnya masing-masing. Nah, kalian pasti sudah paham kan apa itu OSIS dan apa itu tugasnya. Jika kalian berminat ingin bergabung dengan kami, nanti jika kalian sudah masuk ke sekolah ini, akan ada pendaftaran atau penerimaan pengurus OSIS baru. Jangan lupa juga follow IG kami ya, yaitu OSIS MPK SMA Negeri 1 Pabuaran. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya izinkan kami berdua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cepi Hanafi Saputra dari kelas 12 IPA 3, jabatan di Eskul Pramuka SMA Negeri 1 Pabuaran sebagai Pradana Putra. Perkenalkan, nama saya Renita Praharsini dari kelas 12 MIPA 3. Di Eskul Pramuka, saya menjabat sebagai Ketua Pradana Putri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Pramuka Penegak. Pramuka Penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Jadi untuk adik-adik atau kakak-kakak yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun itu termasuk ke dalam Pramuka Penegak. Di Pramuka Penegak ada tingkatan. Tingkatan Pramuka Penegak ada 2, yaitu Penegak Bantara sama Penegak Laksana. Untuk mendapatkan itu semua, kalian harus mengisi SKU dan SKK. Setelah kalian mengisi kedua itu, nanti kalian akan mendapatkan TKK yang dipasang di bahu tangan sebelah kanan. Nah, selain ada tingkatan, di Pramuka Penegak juga ada satuan. Satuan terkecil yang dinamakan dengan Sangga. Sangga terdiri dari 6 sampai dengan 8 orang. Jadi sangga ada 5. Yang pertama sangga perintis, yang kedua sangga pencoba, yang ketiga sangga penegas, yang keempat sangga pendobrak, dan yang kelima sangga pelaksana. Di Pramuka Penegak ada struktur Pramuka Penegak, yaitu ada Mabigus sebagai kepala sekolah, yaitu Dr. Andes Sugianto MM, dilanjut sama pembina. Dari Putra pembinanya Pak Ahmad Dhani SPD, dan dari pembina putri Ibu Mary Aprilianti SPD. Untuk struktur putra sama putri dipisahkan ya. Nah, untuk struktur putra
dilanjut sama Jurdat, juru adat oleh Trisnaldi, dan dilanjut lagi sama Pradana Putra yaitu saya sendiri. Terus dilanjut sama Krani yaitu sekretaris oleh Dika sama Haikal. Terus dilanjut sama Jurang alias juru uang sama Muhammad Rizkia sama Dunan. Terus ada lagi yang di bawahnya yaitu Tekspram sebagai pemateri, menulis materi buat latihan. Dilanjut nanti ke Get Up yaitu penyampaian materi, yaitu orang yang memberikan materi, jadi kerjanya tuh lapangan. Terus dilanjut sama Litep. Jadi Litep itu setelah latihan kita kumpul dulu. Nah itu teh langsung kita menyimpulkan kesalahan-kesalahan atau yang harus dikoreksi di latihan selanjutnya. Terus dilanjut sama Get Up yang menyarankan untuk memperbaikinya. Dilanjut sama Tekspram bertugas untuk menulis materi. Untuk menulis materi nanti dikasihkan sama Get Ops yang kerjanya di lapangan menyampaikan materi. Terus setelah itu dilanjut sama Litep. Jadi setelah latihan kita kumpul terus memberitahukan kesalahan-kesalahan dalam latihan buat evaluasi ke depannya. Nah, terus dilanjut sama Litbang yang memberikan solusi dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, di Putri juga ada strukturnya. Yang pertama sama Kamabigus, yaitu Bapak Dr. Andes Sugianta MM, dan pembinanya Ibu Mary Aprilianti SPD, dan ketua pradananya saya sendiri. Terus dilanjut dengan juru adat yaitu Syifa Ripatul. Terus dilanjut dengan sekretaris atau krani. Sekretaris 1 atau krani 1 yaitu Wawat Rahmawati. Sekretaris atau krani 2 Rani Kartika. Dan dilanjut dengan juru uang atau disebut dengan bendahara. Juru uang 1 yaitu Luselawati. Juru uang 2 yaitu Putri. Dan struktur ke bawahnya sama dengan struktur Putra. Nah, jika kalian adik-adik untuk siswa baru yang mau bergabung ke Dewan Ambalan, untuk adik-adik yang berkenan mengikuti Dewan Ambalan bisa menghubungi kami berdua, saya sebagai Ketua Pradana Putri Renita Prarsini, dan yang di sebelah saya sebagai Ketua Pradana Putra Cepi Hanafi Saputra. Atau kalian juga bisa menghubungi Instagram kami Pramuka SMAN 1 Pabuaran. Terima kasih. Demikian penjelasan Pramuka Penegak di SMA Negeri 1 Pabuaran. Kami berdua izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Reja Gustian. Saya di sini menjabat sebagai Ketua PMR dan dibina oleh Ibu Devi Mugia Ginanjar. PMR ialah Palang Merah Remaja yang latihannya dilaksanakan pada hari Senin. Di dalam latihan ada banyak materi, yaitu materi tentang pertolongan pertama, pengobatan, dan cara membuat tandu darurat. Prestasi kami yang sudah kami dapat ialah juara umum 1 pada PUT PMI yang ke-72. Ayo gabung bersama kami di PMR SMA Negeri 1 Pabuaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Kartono dari kelas 12 MIPA 3 sebagai Ketua Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran. Dan perkenalkan, nama saya Rian Adewayudi dari kelas 12 MIPA 2 sebagai Wakil Ketua Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran. Dibina oleh Bapak Gusni Nugraha Ashiba dan dilatih oleh Kak Tantra Febrian Chaniago. Di sini saya akan menjelaskan tentang Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran. Yang pertama, penjelasan Paskibra secara umum. Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera di intrasekolah.
Sedangkan di tingkat kota, provinsi, dan nasional ialah Paskibraka. Paskibraka merupakan pasukan pengibar bendera yang tugas utamanya mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang beranggotakan dari siswa SMA sederajat kelas 1 SMA. Dan Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran memiliki alma mater yaitu Ksatria Siliwangi. Ksatria Siliwangi berdiri pada tahun 2006. Paskibra Ksatria Siliwangi pernah mengadakan event perlombaan SMP atau MTS sederajat, yaitu Ksatria Siliwangi antar SMP MTS sederajat se-Jawa Barat Open. Dan Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran atau Ksatria Siliwangi mempunyai moto yaitu Satya Abhirama, yaitu Satya hati yang tulus atau tulus hati, Abhirama yaitu menyenangkan. Dan Paskibra mempunyai jargon tersendiri yaitu Ksatria Siliwangi pasti bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KIR. Yes, no secret sign and your smart. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfia dari kelas 12 MIPA 3. Jabatan saya di KIR SMA Negeri 1 Pabuaran sebagai ketua. Adapun di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Imam Apriana dari kelas 11 IPA 4. Jabatan saya di KIR SMA Negeri 1 Pabuaran sebagai wakil ketua. di sini kami akan menjelaskan apa sih KIR Sanepa itu. Nah, kelompok ilmiah remaja SMA Negeri 1 Pabuaran merupakan salah satu pengembangan diri yang merupakan kolaborasi dari 4 mata pelajaran. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam, matematika, teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pendidikan lingkungan hidup. Adapun tujuan adanya KIR di SMA Negeri 1 Pabuaran untuk mengembangkan dan mewujudkan nilai-nilai keterampilan proses ilmiah berbasis teknologi modern, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Adapun visi dan misi KIR SMA Negeri 1 Pabuaran, yang pertama, meningkatkan wawasan pengetahuan lingkungan siswa. Yang kedua, memberikan keterampilan hidup pada siswa melalui keterampilan membuat produk-produk ilmiah. Yang terakhir, memberikan bimbingan dan pelajaran tambahan untuk menghadapi lomba sains seperti matematika, fisika, biologi, dan lainnya. Setiap hari Senin secara rutin kita melakukan eksperimen membuat hasil-hasil produk ilmiah. Yuk adik-adik siswa baru yang ingin bergabung di KIR SMA Negeri 1 Pabuaran bisa menghubungi saya Nabila Lutfia atau Imam atau Instagram KIR SMA Negeri 1 Pabuaran yaitu @KIR_Sanepa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sri Wahyuni. Saya kelas 12 MIPA 5. Di sini saya menjabat sebagai ketua Rohis. Adik-adik pasti belum tahu pengertian Rohis itu apa sih? Terus pasti adik-adik sudah mengikuti Rohis di SMP-nya, tapi belum tahu bahwa Rohis itu apa. Rohis itu adalah suatu kegiatan atau organisasi siswa yang memperdalami suatu hal mengenai keagamaan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung program sekolah untuk mewujudkan siswa dan siswi yang berpola pikir Islami. Jadi untuk adik-adik yang memiliki hobi seperti membaca Al-Quran, sholawatan, kaligrafi, atau ingin berlatih marawis bisa mengikuti ekskul Rohis. Untuk moto Rohis di SMAN 1 Pabuaran yaitu menerawang dunia Islam dengan akal, harus selalu bersyukur, jangan kupur, dan tidak boleh takabur. Untuk struktur organisasi Rohis terdiri dari kepala sekolah yaitu Dr. Andes Sugianto MM, pembina Bapak Sumitro Jailani SAG, ketua Nina Sri Wahyuni, saya sendiri. Untuk wakil Ana Anissa,
Untuk sekretaris Dewi Marcella Putri dan Nadila Apriani. Sedangkan untuk bendahara yaitu Syahidah Azkia dan Susanti. Untuk kegiatan di Rohis yaitu terdiri dari Sanepa Peduli, sholat duha, istighosah setiap hari Jumat, sholawatan, marawisan, dan dan merayakan hari besar Islam seperti merayakan Hari Santri Nasional, Isra Miraj, dan Maulid Nabi, dan mengikuti Jambore Muslim. Untuk adik-adik yang ingin mengikuti ekskul Rohis bisa bergabung dengan kami. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuryati Arifin dari kelas 12 MIPA 1. Saya mengikuti ekstrakurikuler kesenian dan di sini saya menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler kesenian. Di sini pembinanya adalah Bapak Dudung dan pelatihnya adalah Bapak Dede Agus. Di sini saya akan menyebutkan struktur ekstrakurikuler kesenian. Terdiri dari ketua Sinta Nuryati Arifin, wakil ketua Novi Andini, bendahara Rio dan Andri Somantri, sekretaris Seli dan Amalia Ningtyas. Di dalam ekstrakurikuler kesenian ada beberapa cabang yaitu marching band, paduan suara, gamelan, seni tari. Dan pernah mendapatkan prestasi busana daerah, piala bergilir, pernah mengadakan lomba tingkat Jawa Barat, menampilkan Subang Nyini di Kecamatan Pabuaran, dan selalu tampil di SMA Negeri 1 Pabuaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.